Salam Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Selamat berjumpa bersama dengan kami dalam renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Bersama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan jika malam hari ini ada waktu dan kesempatan bagi kami semua untuk boleh duduk di hadapan hadirat-Mu, menaikkan pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buka hati kami, urapi kami yang kuasa Roh Kudus, supaya hati kami terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuntun hamba supaya hamba tidak mengandalkan diri, tetapi sepenuhnya bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terdapat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 1 ayat 27 sampai ayat 30. Di bawah perikop nasihat supaya tetap berjuang. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku dengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawan. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tema renungan kita malam hari ini, identitas Kristen yang lambat. Harus kita akui, jika kita berbicara identitas Kristen, maka pikiran kita tertuju kepada simbol-simbol yang kelihatan. Mungkin kita akan berkata identitas Kristen adalah salib, Alkitab, dan lain-lain sebagainya. Itu hanya sebagian kecil
Bapak Ibu Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicara identitas, kita berbicara tentang tanda-tanda yang kelihatan yang nampak dalam hidup kita. Itulah sebabnya di kalangan orang banyak ada yang selalu berkata bukti yang menentukan. Artinya tidak cukup hanya sebuah identitas dalam diri, tetapi hal itu harus nampak agar supaya orang yakin dan orang percaya karena ada sesuatu yang diperlihatkan dan dinampakkan dalam kehidupan kita. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus memberi nasihat agar supaya mereka menampakkan tentang identitas mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, ada dua hal yang perlu untuk dinampakkan dalam hidup kita. Yang pertama adalah sehati sepikir untuk tetap teguh berdiri dalam kesetiaan untuk mempertahankan Injil Kristus yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Jadi identitas yang pertama yang mesti kita nampakkan dalam hidup ini adalah adanya kesetiaan kita atau kemampuan kita untuk sehati sepikir sebagai orang yang percaya, agar supaya kita tidak dapat diombang-ambingkan atau dicerai-beraikan oleh berbagai pengajaran-pengajaran yang palsu. Kemudian yang kedua adalah kesetiaan dalam mempertahankan Injil Kristus. Betapa pentingnya kita setia menampakkan Injil itu dalam kehidupan kita. Pada ayat yang ke-27 tadi Rasul Paulus mengatakan bahwa hendaklah hidup kita ini berpadanan dengan Injil Kristus, dalam artian bahwa sepadan dengan Injil yang telah kita dengarkan. Saudara-saudara yang berkati Tuhan Yesus Kristus, orang percaya akan diuji di tengah tantangan yang dialami dalam hidup ini. Oleh karena itu, apakah dua hal tadi itu mampu dinampakkan? Yang pertama kesehatian, dan yang kedua adalah kesetiaan. Oleh karena itu tetaplah percaya dan terus melakukan yang baik, karena itulah identitas kita yang nampak sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas selawat-Mu malam hari ini melalui sapaan firman-Mu yang datang kepada kami. Kami bersyukur bahwa kami boleh menjadi bahagian dari murid-murid Kristus.
kawanan domba Allah yang digembalakan oleh gembala yang agung, yaitu Yesus sendiri. Terima kasih Bapa di surga jika malam hari ini Engkau mengingatkan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, bahwa ada tanda-tanda yang mesti harus kelihatan dalam hidup kami ini sebagai orang yang percaya kepada-Nya. Terima kasih Bapa. Jika dua hal penting pada malam hari ini Tuhan ajarkan bagi kami, kami hidup sebagai orang yang bersehati sedikit, baik dalam keluarga, dalam jemaat ataupun dalam masyarakat. Kami boleh hadir menghadirkan kesehatian dengan siapapun, dan tentu itu boleh terjadi jika kami sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati dan kesediaan untuk mendengarkan orang lain, dan juga kesediaan untuk mengerti dan memahami orang lain. Tentu itu kami bangun atas dasar pengenalan akan firman. Dan yang kedua adalah tetap setia, bagaimana supaya hidup kami ini berpadanan dengan Injil yang telah kami dengarkan. Tuhan, kami berdoa bersama, kiranya dua hal ini Tuhan boleh kami nampakkan agar dunia tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Tuhan, kami sehati berdoa bersama malam ini sebagai keluarga-keluarga Allah di Jemaat Elim Balikpapan, ataupun bersama dengan saudara seiman yang menyaksikan program ini. Kami berdoa kepada Tuhan, lindungi keluarga kami, berkati keluarga kami. Setiap bapa keluarga hidup sebagai bapa yang berhikmat, dan setiap istri dalam keluarga menjadi istri yang bijaksana, dan semua anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah keluarga di mana masing-masing kami hidup menjadi bersemayam dari cinta kasih Tuhan, dan dari keluarga kami terpancarlah sukacita dan damai sejahtera, membawa damai sejahtera kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehati berdoa kepada Tuhan, kami berdoa untuk setiap kebutuhan hidup kami. Kami percaya Tuhanlah yang menyediakannya, dan Tuhanlah yang memberikannya kepada kami. Berkati setiap usaha jerilah yang kami lakukan, biarlah semuanya itu Tuhan nyata kasih dan berkat. Bapa Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami sehati berdoa bersama untuk setiap keluarga yang sedang berjuang mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan. Kami berdoa situasi ekonomi lapangan pekerjaan terbuka dengan lebar, sehingga siapapun yang membutuhkan pekerjaan akan terserap melalui lapangan pekerjaan yang ada. Tuhan, kami sehati berdoa kepada-Mu bagi warga jemaat yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa belas kasihan Tuhan dilimpahkan kepada mereka. Bagi mereka yang sekarang ini sedang berduka cita oleh karena ditinggal oleh peristiwa kematian oleh keluarga terdekat, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Bagi mereka yang sekarang ini sedang tertekan karena berbagai beban hidup, kami berdoa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi teguhkan dan dikuatkan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan bersama dengan warga jemaat yang sedang bergumul karena keadaan ekonomi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan ekonomi terjadi di tengah jemaat. Berdoa bersama warga jemaat yang sedang menuntut ilmu dan menyelesaikan pendidikan, secara khusus program belajar dari rumah yang dilakukan sekarang. Tuhan berkati Tuhan, sehingga di setiap jenjang pendidikan yang dijalani anak-anak kami, keluarga kami, boleh berlangsung dengan baik. Kami berdoa bersama warga jemaat yang mencari pasangan hidup, terlihat pasangan hidup yang seiman, yang merindukan keturunan, diberkati oleh setiap rahim yang merindukan keturunan. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, berdoa bersama untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah melalui pemerintah kami Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan, terkhusus di tengah perjuangan dan pergumulan bersama untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua langkah strategis dan himbauan pemerintah kami beri perhatian secara sadar, secara mandiri, sehingga kami pun juga boleh menjadi bahagian dari pemutusan mata rantai penyebaran virus ini. Bagi mereka yang sudah positif, kami berdoa karena Tuhan terbunuh melalui para medis, sistem kekebalan tubuh mereka menjadi baik sehingga mereka bisa disembuhkan, dan yang masih dalam pengawasan akan tetap menjaga pola hidup yang sehat. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu untuk semua yang mengambil bahagian dalam program renungan harian dan doa malam, diberkati oleh Tuhan, beri semangat, dijaga hatinya, tetap penuh dengan kerendahan hati,
untuk mengangkat tugas pelayanan ini. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Jaga kami ketika kami istirahat malam hari ini. Kami berdoa berkat pengasihan Tuhan menjaga kami. Jauhlah kiranya kami dari roh-roh jahat, berbagai tindak tanduk jahat. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Harian dan doa malam